Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Pasti Bisa. Kita bahas soal fisika kelas 10 SMA tentang usaha dan energi di part 1. Kita mulai dari nomor 1. Sebuah balok bermasa 200 gram ditarik dengan gaya 20 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter jika alfa sebesar 60 derajat dan gesekan antara balok dan lantai diabaikan, berarti gak ada nilai si koefisien gesek tersebut. Yang kita tanya apa? Usaha yang dilakukan oleh gaya. Pertama-tama ketahui, kita mulai dari massa sama dengan 200 gram harus ubah ke kilogram, akan menjadi 0,2. Gaya F sebesar 20 Newton, berpindah S sebesar 2 meter, terus alfa sudut sebesar 60 derajat. Yang kita tanya usaha W itu berapa? Jadi kita jawab, pertama-tama gambarkan posisi keadaan di dalam lantai berada di tanah seperti ini. Terus kita gambarkan baloknya awalnya seperti ini. Kalau balok akhir di sebelah kanan sini. Lalu bergeser ke arah kanan. Lalu ke arah kanan atas diketahui sebagai sudut, di sini 60 derajat. Terus dari titik dari sini ke sini berpindah ya, sejauhnya 2 meter. Kalau ke kanan gaya sebesar 20 Newton. Ini balok itu anggap aja bermassa atau M. Jadi rumus usaha W sama dengan F karena dia mendekat dengan sudut ini. Karena ke arah horizontal sama miring sudutnya berada di horizontal. Itu mendekati pakai kosinus. Sudut ketahui 60 derajat dikali perpindahan dari sini ke sini, nilai S sama dengan F-nya 20 kita kali cos 60 setengah dikali 2 bawa sama pembilang coret. Usaha ini akan menjadi 20 Joule. Kita lanjut nomor 2. 3 buah gaya masing-masing 10 Newton, 30 Newton, dan 40 Newton bekerja pada sebuah benda. Gaya pertama menarik benda ke kiri, gaya kedua menarik benda ke kanan, dan gaya ketiga mendorong benda ke kiri. Jika benda berpindah sejauh 0,5 meter, yang ditanya apa? Usaha yang dilakukan oleh ketiga gaya. Nah, berarti kita gambarkan aja posisinya berada di lantai. Lalu dibuatkan gambar baloknya. Baloknya katakan balok ya. Benda itu balok. Lalu bergeser ke kanan seperti ini, ke arah kanan gitu ya. Kalau misalkan gaya kedua bendanya ke arah kanan, itu F yang kedua. Kalau bergeser benda ke kiri, ini kan F1 yang lebih pendek. F3 itu mendorongnya ke kiri lagi, F3 gitu. Kalau berpindah dari sini ke benda akhir, S ya sebesar 0,5 meter.
Jadi yang kita tanya langkah pertama, kita mencari total gaya. Rumusnya apa? Yang kedua ke kanan seperti ini bernilai positif ya. Kalau ke kiri F1 sama F3 itu dikurang. F1 kurang F3 gitu. Sama dengan F2-nya yang ini 30 dikurang F1-nya 10, F3-nya 40. Maka total gaya sebesar negatif 20 Newton. Kenapa negatif? Negatif itu arah gaya bergeser ke kiri gitu. Sedangkan langkah terakhir kita cari usaha W. Rumus seperti biasa yaitu gaya dikali perpindahan. Sama dengan ini total gaya yang dihasilkan. Kalau negatif kita skip. Karena apa? Negatif itu hanya membutuhkan nilai arah saja. Maka negatif ini arah gaya ke kiri. Maka masukkan total gaya langsung aja 20 Newton dikali perpindahan 0,5 sebesar 10 Joule. Kita lanjut nomor 3. Sebuah buku bermassa 1000 gram jatuh dari gedung. Ketika jatuh ke tanah, kecepatan buku tersebut adalah 20 meter per sekon. Berapakah tinggi gedung tempat buku terjatuh? Pertama, ketahui massa sebesar 1000 gram harus ubah ke kilo, 1 kilogram. Terus kecepatan V sebesar 20 meter per sekon. Yang kita tanya apa? Tinggi gedung H. H berapa tuh? H2 katakan. Ini kecepatan yang pertama. Kalau massa anggap aja sebuah buku bernilai sama. Langsung saya jawab. Kalau rumus seperti ini kecepatan ada juga tinggi. Salah satu pakai rumus apa? Hukum kekekalan energi mekanik. Rumusnya apa? EM yang pertama sama dengan EM yang kedua. Kalau mekanik rumusnya energi potensial ditambah energi kinetik. Kalau yang pertama anggap pertama sama dengan yang luas kanan EP2 ditambah EK2. Kalau yang pertama kan butuhnya kecepatan bergerak ke arah kanan. Posisinya berada di lantai. Maka potensialnya 0 ditambah kalau kinetik setengah massa sama V1 kuadrat sama dengan potensial berarti ketinggian kan. Rumusnya kan MGH2 tambah EK2 kalau posisi akhir yang kita tanya tinggi, kinetiknya 0. Jadi rumusnya apa? Setengah dikali masanya kita skip aja karena sama. V1 nya 20 kuadrat sama dengan M nya kita skip, gravitasinya 10, nilai umum dikali ketinggian kedua. Jadi 20 kuadrat itu setara dengan 400. Jadi duanya coret sama yang ini. Bernilai 400 menjadi 200. Jadi 200 tinggal kita bagi ya 10. Maka M sama M ini coret aja langsung. Sama dengan ketinggian yang kedua. Maka ketinggian kedua dari gedung
tempat buku terjatuh sebesar 20 meter. Kita lanjut nomor 4. Robot memiliki 5.000 gram dan memiliki energi kinetik sebesar 0,8 kJ. Tentukan besar kecepatan robot. Pertama, ketahui massa sebesar 5.000 gram harus ke kilogram sebesar bagi 1000 jadi 5. Energi kinetik EK sebesar 0,8. Kalau K itu kilo, J itu joule, harus ubah ke joule kali 1000 dari 0,8 800. Yang kita tanya kecepatan bendanya robot itu V berapa? Langsung saya jawab. Jadi pakai rumus EK seperti biasa, sama dengan setengah massa kecepatan kuadrat. Yang kita tanya kecepatan tinggal ubah aja. Berarti V kuadrat sama dengan 2 kali energi kinetik kali silang dibagi sama massa. Jadi 2 kita kali 800 dibagi 5. Coret aja ini sama yang ini. Jadi 160, maka V kuadrat sebesar 320. Maka kecepatan robot sebesar akar 320 kuadrat ke kanan jadi akar. Kalau akar 320 itu berubah jadi 64 kali 5 sama dengan akar 64 dikeluarin 8 akar 5 meter per sekon. Kita lanjut nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 20 meter dari totalnya kan, keseluruhannya tinggi. Jika kecepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, tentukan kecepatan benda pada saat berada 15 meter di atas tanah. Nah, berarti pertama-tama kita pakai rumus salah satunya apa? Hukum kekekalan energi mekanik. Jadi rumusnya biasa EM yang pertama sama dengan EM yang kedua. Kalau mekanik itu udah dibahas di nomor sebelumnya ya, yaitu EP ditambah EK. Yang pertama sama yang pertama sama dengan ini EP2 ditambah EK2. Jadi EP1 karena dia paling tinggi kan potensialnya, yaitu MGH1 kinetik yang pertama. Ini yang kiri itu benda pertama yang atas, yang tengah benda yang kedua. Yang pertama potensial aja karena paling tinggi, maka energi kinetik 0 sama dengan potensial kedua ini di tengah ada kan, anggap aja MGH2 ditambah, kalau untuk kinetik dia posisinya di tengah ini ada ya, yaitu setengah mv2 kuadrat. Jadi massanya bernilai sama, kita coret langsung. Jadi gravitasi dihitung aja 10 kali ketinggian pertama 20, nolnya skip sama dengan G-nya 10, H2 nya tengah bawah 15 ditambah setengah V2 kuadrat. 10 kali 20 200 sama dengan 150 ditambah setengah V2 kuadrat. Jadi 150 nya ke kiri jadi kurang, jadi 50 sama dengan setengah V2 kuadrat. Maka yang dihasilkan kecepatan kedua kuadrat karena posisinya tengah, yang dibutuhkan oleh kecepatan benda pada saat tingginya 15, yaitu 50 karena duanya penyebut ke kiri kali 2, yaitu V2 kuadrat sebesar 100.
maka kecepatan posisi tengah ini kuadrat jadi akar, yaitu 10 meter per sekon. Kita lanjut nomor 6. Sebuah benda bermasa 2 kg mula-mula diam, kemudian benda tersebut diberikan sebuah gaya sehingga bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Tentukan usaha yang dilakukan oleh benda. Rumusnya langsung pakai W sama dengan selain F dikali S atau F cos theta kali S, yaitu perubahan delta energi kinetik, sama dengan setengah kali massa, kita kali kecepatannya kan berubah, akan menjadi delta V kuadrat, sama dengan setengah kali M kali buka kurung, karena delta V itu menjadi V T akhir dikurang V0 awal kuadrat, sama dengan setengah kali, karena dengan kata mula-mula diam, anggap kecepatan awal bernilai 0 karena diam. Jadi masanya 2 kita kali Vt nya akhir 4 kita pakai dikurang 0 kuadrat. Jadi 2 nya coret, maka 4 kuadrat langsung karena kurang 0 tetap jadi 16 joule. Kita lanjut nomor 7. Sebuah benda dilemparkan ke atas secara vertikal dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Tentukan tinggi maksimum benda jika percepatan gravitasi bumi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat sebagai nilai umum. Jadi soalnya apa? Merupakan gerak vertikal ke atas. Kalau vertikal ke atas, rumusnya kan ada 3 ya, yaitu Vt sama dengan V0 dikurang Gt. T-nya itu waktu. Kalau rumusnya waktu sama dengan ya, berarti kalau waktu itu rumusnya singkat sih. Berarti rumusnya apa? Sebenarnya apa? Kalau rumus waktu itu berarti ambilnya itu dari minus Gt kan, yaitu Vt dikurang V0, begitu. Karena rumusnya tinggal kita ubah, berarti jadi T sama dengan V0 nya jadi positif dikurang Vt, tinggal kita bagi G gitu. Kalau ini yang pertama ya, cari waktunya. Kalau yang kedua kan ketinggian kan mempengaruhi kan, karena gerak vertikal ke atas, yaitu V0 kali T dikurang setengah Gt kuadrat. Kalau rumus yang ketiga yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH, tinggi ya. Jadi kita pakai rumus yang ketiga ini karena kita butuh tinggi maksimum. Jadi apa? Rumusnya kan kecepatan akhir kan nggak ada. Soalnya nggak diketahui. Anggap aja kalau 0 kuadrat 0 sama dengan V0 kecepatan awal 10 kuadrat 100 dikurang 2 kali G nya umum 10 kali H. Jadi 0 sama dengan 100 dikurang 20H. 100 kan ke kiri jadi min 100 sama dengan min 20H. Negatif sama negatif coret-coret, 0 nya 1 coret-coret, maka nilai tingginya benda jadi 10 bawah 2 sebesar 5 meter. Itu saja pembahasan dari saya mengenai soal fisika kelas 10 SMA tentang usaha dan energi di part 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.